Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang bacaan yang pernah ditanyakan, yaitu tentang asyimam, ya. Asyimam yaitu bacaan ini ada satu cuma dalam Al-Quran, yaitu pada surat Yusuf ayat 11. Di sini saya sudah sediakan 3 versi Quran model, ya. Yang ini, kemudian ini, karena kadang model Qurannya itu beda-beda, ya. Yaitu pada ayat 11. Di sini sebagai contoh ini ayat 11, kemudian yang ini, yang la ta'manna ini, ya. Yang la ta'manna, kemudian Quran model yang kedua adalah ini, la ta'manna, ada titiknya di tengah. Kemudian yang ketiga yaitu ayat 11. Nah, ini ada garis di atasnya. Kemudian ada Quran juga yang lain yang mana di situ ada tanda pada atasnya la ta'manna ini, yaitu bertanda asyimam atau di bawahnya, ya. Asyimam. Seperti itu. Bukan asyimam, ya, ismam. Nah, ismam, saya ulang, ismam. Nah, itu tanda bacanya adalah ismam. Tanda bacanya ismam, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Gimana cara bacanya? Cara baca ayat 11 ini ada 2 versi, yaitu yang pertama adalah versi ismam, kemudian yang kedua adalah raum. Tapi yang banyak digunakan adalah ismam. Nah, kori-kori banyak menggunakan ismam, terus kalau dengarkan di Mekah juga menggunakan cara baca ismam. Bagaimana ismam cara bacanya? Cara baca menggunakan cara ismam adalah memunyungkan mulut kita pada saat sampai pada non, ya. Pada saat sampai non. Nah, ini kan bacaannya la ta'manna, kan baca normalnya kan seperti itu. La ta'manna kan seperti itu. Itu baca normalnya. Tapi kalau bacaan yang sebenarnya yang ismam adalah dengan cara memunyungkan pada saat non. Kita baca non, dimunyungkan, kemudian dirubah lagi normal. Jadi bacaannya la ta'man, kemudian man, setelah ma itu mulut kita dimunyungkan, kemudian nyebut na, kita kembali normal. La ta'man. Nah, kalau didengarkan memang tidak ada perubahan, seolah-olah tidak ada perubahan, ya. Nah, ini sama juga yang ini, yang ayat 11 ini sebagai contoh aja, ya, sebagai contoh Al-Qur'an modelnya. Kalau di sini dikasih tanda titik, kalau yang sini dikasih tanda titik, kemudian yang sini dikasih tanda ini, ya, seperti koma di atasnya, ya. Nah, intinya seperti itu. Nah, sekarang mari kita praktekkan bagaimana cara membacanya sambil Anda ikuti, ya, sambil Anda ikuti dengan yang benar lah, dengan cara yang benar, dengan cara memunyungkan mulut kita pada saat setelah membaca ma. Man kan di sini berdengung, kemudian kita munyungkan. Kalau normalnya kan mana kan gitu, tapi kita munyungkan mana, seperti itu. Nah, di sini saya kasih gambar mulut saya, ya, biar sedikit ada pandangan lah. Nah, seperti ini, ya. Saya kecilkan dulu biar Anda makin jelas, ya. Kok makin besar? Saya kecilkan dulu biar kelihatan mulut saya. Nah, seperti ini aja. Nah, seperti apa cara membacanya? Nah, kita perhatikan di sini. Nah, perhatikan di sini. Nah, cara membacanya adalah seperti ini. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Jadi dimunyungkan.
manna. Mungkin tadi ada kesalahan di sini ya. Jadi saya langsung la ta'manna aja. Kalau normalnya kan kita membaca la ta'manna, didengungkan aja kan, la ta'manna kan seperti itu. Tapi karena ini ada tanda ismam, maka bacaannya dimunyungkan pada saat sampai nun. Jadi la ta'manna seperti itu. Itu cara baca ismam. Kemudian cara baca yang kedua yaitu ar-raum ya. Cara membaca secara ar-raum. Cara bacanya adalah nunnya ini didabelkan di dua. Jadi bacanya seperti ini. La ta'manuna. Tapi nunnya ini dipendekkan sedikit sekali. Tapi yang jelas yang di belakang. La ta'manuna. Nah, tapi itu jarang dipakai. Yang paling sering dipakai adalah la ta'manna. Kesalahannya yang sering terjadi di teman-teman saya yang baca atau kadang yang belajar ke saya itu adalah membacanya la ta'maun, la ta'muan. Nah, itu salah ya. Bukan la ta'muanna karena tanda itu adalah ismam adalah untuk nunnya ya. Banyak yang membacanya la ta'muanna, yang dimunyungkan adalah mimnya, padahal yang benar yang dimunyungkan adalah pada nunnya ya. Jadi yang benar adalah la ta'man. Nah, nyampe emanya kita biasa, tapi antara dengung mau sampai kena, mulut kita dimunyungkan. La ta'man. Nah, seperti itu. Nah, jelas ya? Nah, silakan kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika sudah jelas, silakan bagikan ke teman-teman Anda jika bermanfaat. Jika tidak perlu dibagikan, cukup Anda sendiri yang menjelaskan, ya nggak masalah ya. Intinya ada dua versi, ingat ada dua versi bacaan. Pertama, ismam, itu yang paling sering digunakan. Dan saya hampir jarang menggunakan versi raum itu di Indonesia, jarang. Yang paling saya sering temukan adalah ismam, termasuk di Mekah-Mekah. Kori-kori juga menggunakan ismam ya, yaitu la ta'man, ta'man. Nah, bukan muanna tapi man, setelah ma baru memunyungkan bibir, manna, seperti itu. Oke, seperti itu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton, mudah-mudahan kita dapat menjadi ahli Al-Quran semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.